saat ini, sehingga kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa duduk bersama membaca apa yang ada di dalam salah satu kitab hadis yang berkaitan dengan permasalahan hukum-hukum syariat Islam yang telah disusun oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari Allah jadikan ilmunya bermanfaat, membuat kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal ikhwan rahimakumullah. Kita masih berada di dalam hadis yang berkaitan dengan permasalahan ibadah puasa. Walaupun puasa sudah lewat, tapi mempelajarinya tidak menjadi satu permasalahan, karena ini bisa dilakukan oleh kita di saat kita melakukan di saat kita melakukan ibadah puasa sunnah. Hadis yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. An Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qala la yazalun nasu bi khairin ma ajjalu al-fitra, muttafaqun alaih. Dari seorang sahabat Nabi yang bernama Sahal bin Sa'ad bin Malik Al-Ansari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yazalun nasu bi khairin, seseorang itu selalu berada di dalam kebaikan dari Allah, ma'ajjalu al-fitra, selama ketika dia melaksanakan puasa mempercepat untuk melakukan buka puasa di saat sudah masuk waktu buka puasa. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini jalan sanadnya dari seorang sahabat yang termuda, bahkan sahabat yang terakhir wafat di kota Madinah. Namanya adalah Sahal bin Sa'ad Al-Ansari. Beliau ini seseorang yang salah satu namanya diganti oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau punya nama yang diberikan oleh ayahnya, namanya adalah Hazn. Hazn itu artinya adalah susah, sedih, sulit. Sehingga Nabi anjurkan untuk dia ganti namanya. Nah, ini sahabat mengatakan, aku tidak mau mengganti nama yang telah diberikan oleh ayahku. Sedangkan Rasulullah menyuruh dia menggantikan namanya karena itu akan memberikan pengaruh di dalam kehidupannya. Tapi dia tetap tidak mau karena dia merasa ini pemberian dari ayah saya. Akhirnya ketika dia menolak apa yang diperintahkan oleh Nabi, dia merasakan kehidupannya saat itu selalu sulit, selalu susah, selalu sedih, karena sesuai dengan makna daripada namanya yang artinya hazan. Akhirnya ketika dia ngerasa seperti itu, baru dia mau menerima apa yang ditawarkan oleh Nabi tadi untuk mengganti namanya. Sehingga digantilah oleh Nabi namanya menjadi Sahal. Sahal itu artinya mudah, senang. Setelah diganti Sahal, maka kehidupannya berubah. Tidak lagi dia mengalami kesulitan, tidak lagi dia mengalami kesusahan. Nah, di sini dari cerita ini Nabi Muhammad itu sangat perhatian dengan yang namanya namu. Sehingga berhati-hatilah di dalam memberikan nama, baik nama terhadap anak atau nama terhadap usaha
apapun sesuatu yang diberikan nama berhati-hati. Sampai kota pun Nabi ganti. Madinah, dulunya Madinah itu disebut dengan Yathrib. Yathrib itu artinya jelek, rusak. Nah, ketika Nabi Muhammad tiba di kota Madinah, Nabi tidak lagi mengatakan Madinah itu Yathrib, tapi Nabi Muhammad mengatakan hadhihi thayyibah. Ini kota yang baik, kota yang subur. Makanya dengan diganti namanya oleh Nabi, Madinah menjadi kota yang tanahnya subur, menjadi baik. Jadi mengganti nama itu satu hal yang memang diperhatikan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kan kebanyakan kita ganti nama kalau sama anak, sama wong. Kalau anak itu dilihat sakit-sakitan terus budak nih. Mungkin keberatan nama, baru diganti nama. Padahal nama itu kita diperintahkan untuk memilih nama yang baik, maknanya agar ada pengaruh dari makna nama tersebut di dalam kehidupan kita. Ini salah satu contoh yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lakukan kepada Sahal bin Sa'ad ini. Nah, beliau ini sahabat yang memegang atau ikut bai'ah sama Nabi. Bai'ah itu melakukan janji setia untuk selalu berjuang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau setelah melakukan bai'ah dengan Nabi, beliau tunjukkan loyalitas kesetiaan dia sama Nabi Muhammad dengan selalu ikut di dalam perperangan-perperangan. Nah, perperangan yang pertama kali diikuti oleh sahabat ini yaitu saat perperangan Tabuk. Usia beliau saat itu masih remaja. Sampai dikatakan pasukan-pasukan kaum muslimin yang ikut di dalam perperangan Tabuk, yang paling muda adalah sahabat ini, Sahal bin Sa'ad. Apa tugas dia di dalam perperangan tersebut? Dia tidak melok memerangi, tidak melok membunuh, karena dia merasa dirinya masih muda dan Nabi tidak mengizinkan. Tapi Nabi izinkan dia melok dalam pasukan. Tujuannya untuk membantu pasukan muslimin. Yang butuh air dia yang memberikan, yang terluka dia yang merawat, yang sifatnya menolong, membantu pasukan kaum muslimin yang sedang berperang di dalam perperangan tersebut. Tapi setelah dia diizinkan untuk berperang, maka dia selalu berada di barisan pasukan kaum muslimin, berjuang bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di sahabat yang memang walaupun usianya muda, tapi dia setia sama Nabi Muhammad, berjuang bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau ini termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Dan hadis-hadis yang beliau riwayatkan ini termasuk hadis-hadis yang ajib, yang bagus, yang sangat memberikan manfaat buat kita di dalam menjalani kehidupan di atas dunia ini, baik dalam urusan dunia dan juga urusan akhirat. Selain hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum, salah satunya hadis dia pernah meriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya langsung sama Nabi. Apa yang ditanyakan oleh sahabat ini? Dullani ala amalin, ya Rasulullah, tolong ajarkan sama aku, tolong kasihkan petunjuk sama aku satu amalan, idza amiltuhu, kalau aku lakukan amalan tersebut, yuhibbukallah wa yuhibbuni Allahu wa yuhibbun nas, Allah cinta sama aku dan manusia pun juga cinta sama aku. Ini kan yang diharapkan oleh semua orang, kepengen dapat cinta Allah, kepengen juga disenangi oleh semua makhluk. Nah, dia bertanya, amalan apa yang aku pacak dapat kecintaan dari Allah dan juga dapat kecintaan dari manusia? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sama dia, izhad fid dunya yuhibbakallah. Punyalah sifat zuhud daripada urusan dunia ini, maka Allah akan mencintai kamu. Maknanya jangan sampai dunia masuk ke dalam hati, cukup sampai di tangan. Kalaupun dapat dunia, digunakan dunianya untuk dia taat, untuk membantu dia melakukan
ibadah, maka di situ ada kecintaan dari Allah. Wazhad fi ma indan nas yuhibbukan nas, dan muncullah sifat zuhud, maknanya tidak banyak berharap sama manusia, maka disitulah manusia akan senang sama kamu. Kenapa? Karena wong nyingo dia ni dekat sama aku bukan karena ada apa-apanya sama aku, bukan karena kepengen harta aku, bukan karena kepengen ininya aku, maka di situ wong banyak senang dengan aku. Di satu amalan yang luar biasa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat ini Sahal bin Sa'ad, dan beliau hidupnya setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu 80 tahun. Beliau ini ketika Nabi meninggal usianya 15 tahun baru. Jadi masih muda nian. Tapi masih muda sudah berjuang sama Nabi. Jadi ketika Nabi meninggal usianya masih 15 tahun. Dan beliau wafat usianya 100 tahun. Berarti 85 tahun hidup setelah wafat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dikatakan sahabat Nabi yang terakhir wafat di kota Madinah inilah sahabat Sahal. Maka beliau ketika Nabi wafat, beliau kan menjumpai orang-orang yang hidup setelahnya. Maka orang-orang yang hidup setelahnya disebut dengan kaum tabi'in. Karena mereka tidak mendapatkan Nabi, tapi mereka mendapatkan sahabat Nabi. Nah ini sahabat Sahal ini pernah ngomong, mumpung aku masih hidup inilah, kamu pacak nengeng ada ungkapan seseorang mengatakan, aku pernah mendengar langsung dari Rasulullah. Yang pernah dengar langsung dari Rasulullah ya sahabat. Maknanya mumpung aku masih hidup, kalian pacak dengar dari aku langsung apa yang aku pernah dengar langsung dari Rasulullah. Karena kalau orang yang tidak hidup di zaman Nabi, maka kalau dia ngomong aku dengar langsung dari Rasulullah, bohong. Karena dia hidup di zaman Nabi, paling dia ngomong aku dengar dari sahabat, sahabat dengar dari Rasul. Atau dia ngomong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Nah mumpung aku masih hidup inilah, kalau kalian ingin mendengar apa yang Nabi sampaikan, deketilah aku. Ini maknanya bukan dia sombong dengan dirinya sahabat, tapi memberikan semangat kepada kaum tabi'in agar apa? Mencari apa yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar apa yang dia dapat dari Nabi itu sumbernya jelas dari orang yang mendengar langsung. Ini juga pelajaran buat kita kalau ingin mempelajari syariat Nabi dari sumber yang jelas, bukan dari sembarangan sumber yang jelas itu siapa? Dari guru, yang guru tersebut belajar dengan gurunya. Terus kalau disambungkan sampailah ke sahabat, dan sahabat mendengar langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sedikit tentang sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Nah di sini beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah itu bersabda, seseorang yang ketika melaksanakan ibadah puasa banyak dapat kebaikan dari Allah, kalau masuk waktu buka puasa dia segera langsung matal ke puasanya. Tidak ditunda-tunda, bukan sengaja diperlambat. Kalau tidak sengaja tidak masalah. Misal dia lagi di kendaraan, masuk waktu buka puasa, di kendaraannya tidak katik sesuatu yang pacak dimasukkan ke dalam mulutnya untuk buka. Nah, ini lain keadaan. Tapi kalau disengaja, sudah tahu waktu buka puasa, disengaja kaget belah, nunggu gelap baru aku buka, maka ini hukumnya makruh. Kenapa? Karena tidak mengikuti kesunahan yang diajarkan oleh Nabi. Kalau sunnahnya adab yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, dan ini menjadi satu sebab kita dapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau saat kita puasa, masuk waktu buka puasa, kita langsung batalkan puasa kita, itulah wongnya. Supaya apa? Hikmahnya itu selain kita meloi Nabi, yang kedua agar kita ini berbeda dengan caranya wong Yahudi dan wong Nasrani. Wong Yahudi itu puasa, wong Nasrani itu puasa. Makanya wong Yahudi ketika tanggal 10 Muharram mereka puasa, yang disebut dengan hari Asyura. Saat Nabi nanya, kenapa kamu puasa di tanggal 10 Muharram? Alasan mereka, karena di tanggal ini Nabi Musa selamat daripada kejaran Fir'aun, yang mereka menghormati Nabi Musa.
mereka puasa. Nah, puasanya wong Yahudi, puasanya wong Nasrani, mereka makan di saat malam ketika langit gelap. Bukan saat masuk waktu buka puasa, itu adzan maghrib. Tapi ketika langit sudah gelap baru mereka makan. Dan Nabi Muhammad menyuruh kita berbeda dengan cara mereka, sehingga saat sudah masuk waktu buka puasa langsunglah makan. Bahkan kalau kita jingok kebiasaan Nabi kalau sudah masuk waktu buka tidak langsung sholat maghrib, dia batalkan dulu puasanya. Walaupun hanya makan 1 butir korma atau minum 1 tegukan air, setelah itu baru Nabi Muhammad melaksanakan daripada sholat maghrib. Begitupun bagi muadzin, kalau kepengen adzan maghrib saat puasa, batal ke dulu puasanya baru dia adzan. Agar apa? Agar kita nih saat melakukan puasa kita juga banyak dapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita berpegang teguh dengan adab-adab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pelajaran-pelajaran dari Allah yang Allah langsung mengajarkan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga hadis termasuk daripada keilmuan Nabi Muhammad yang begitu hebat, mengajarkan agar kita berbeda dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani di dalam melaksanakan puasa. Bahkan ini hadis ditegaskan dalam riwayat Imam Tirmidzi dari hadis sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah mendapatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad bersabda, qala Allah azza wa jalla, Allah berkata. Berarti kalau Nabi meriwayatkan ada kalimat dari Allah, ini disebut dengan hadits qudsi. Berbeda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran wahyu, perantara malaikat Jibril. Kalau ini tidak, Nabi dapatkan dari Allah. Sehingga Nabi sebutkan Allah subhanahu wa ta'ala berkata. Apa kata Allah dengan lisan Nabi? Ahabbu ibadi ilayya, hamba-hamba yang paling aku cintai, kata Allah, a'jaluhum fitrah, yang menyegerakan untuk membatalkan puasanya saat masuk waktu buka puasa. Jangan salah arti. Kaget kalau baca terjemahan, hamba yang paling aku cintai yang cepat-cepat batal ke puasa. Kan udah kata waktu buka di sini kan? Kaget, kata Allah Subhanahu wa taala itu wong yang cepat-cepat buka yang paling dicintai, belum maghrib dia buka dukinan. Salah. Maknanya saat masuk waktu buka dia langsung menyegerakan buka puasa. Ini orang yang paling Allah cintai. Kenapa? Karena dia melok cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi melakukan itu pelajarannya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini satu pelajaran, ini satu penjelasan dari Nabi secara tidak langsung. Kita pacak dapat kecintaan dari Allah dari ibadah yang kita lakukan, baik ibadah wajib ataupun ibadah sunnah. Kalau ibadah kita melok Nabi, ibadah kita melok tuntunan Nabi, pacak dapat kecintaan dari Allah. Ini buktinya. Wong yang menyegerakan buka puasa saat masuk buka, itu wong yang cinta Allah cintai. Kenapa? Karena dia melok apa yang dilakukan oleh Nabi, dan Nabi Muhammad yang mengajarinya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi wong tu menunjukkan imannya sempurna dan banyak dapat kebaikan dari Allah. Bahkan yang terbesar kebaikannya dicintai oleh Allah kalau dia berpegang teguh dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama adab-adab yang dilakukan oleh Nabi di dalam melakukan ibadah kepada Allah, baik ibadah wajib ataupun ibadah sunnah. Nah, sehingga kata ulama fikih, dari hadis ini ada beberapa hukum yang bisa diambil. Pertama, sunnah untuk menyegerakan melakukan buka puasa saat benar-benar waktu buka sudah masuk. Yang kedua, makruh, menyengaja untuk menunda melakukan buka puasa. Kalau disengaja, tapi kalau tidak sengaja maka tidak makruh. Yang ketiga, dari hadis ini menunjukkan bahwasanya Nabi mengajarkan agar kita ini berbeda dengan orang-orang yang tidak patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, ini hadis juga mengajarkan kepada kita tidak diperbolehkan untuk al-wisol. Wisol itu puasanya 24 jam, dilarang. Maka kaki akan ada hadis penjelasan tentang wong yang puasa 24 jam tidak makan.
Ini Nabi menjelaskan bahwasanya menyambung puasa ketika masuk waktu buka, tidak buka langsung puasa lagi sampai subuh, hukumnya haram. Kenapa? Karena Nabi dewek makan. Nabi dewek makan ketika waktu buka, dan dikatakan orang yang mempercepat bukanya banyak dapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini 4 hukum atau faedah yang didapatkan dari hadis yang pertama yang kita baca pada siang hari ini. Kemudian ma'asyiral hadirin rahimakumullah, hadis yang kedua, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari sahabat Nabi Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasahharu, makanlah di waktu sahur. Fa inna, karena sesungguhnya fis suhur, di waktu sahur itu barakatan, banyak berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Rawahu muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini dari sahabat Anas bin Malik. Yang kita tahu siapa sahabat Anas bin Malik, yang 10 tahun melayani Nabi. Jadi kalau jingok dalam sejarah Nabi, yang banyak berjuang sama Nabi itu budak muda kalau. Bukan di sini menunjukkan berarti bukan nunggu tua baru nak parak sama Nabi, bukan. Tapi dari muda lah, gunakan waktu muda untuk dekat sama Nabi. Ini Anas usia 10 tahun ngabdi sama Nabi. Itu permintaan ibunya dewek. Ibunya yang bernama Ummu Sulaim menyawarkan putranya yang baru usia 10 tahun untuk menjadi pembantu Nabi. Dan Nabi senang terimanya. Sehingga didoakan oleh Nabi dengan doa yang begitu hebat, yang doa tersebut dikabulkan oleh Allah dan dirasakan oleh Anas bin Malik. Ini menunjukkan bahwasanya yang banyak berjuang, yang membantu itu adalah orang-orang yang muda. Makanya orang yang muda yang berjuang juga saat ini membantu perjuangan dakwah Nabi, menegakkan syariat Nabi, itulah orang yang akan dibanggakan oleh Nabi Muhammad dan juga dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Anas bin Malik ngomong, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perintah dari Nabi, makanlah di waktu sahur. Walaupun hanya minum 1 tegukan air. Kenapa? Nabi perintahkan selain itu juga untuk membantu dia kuat ketika melaksanakan puasa. Sama seperti kita yang pacak membantu kita bangun di waktu malam atau bangun di waktu subuh, ada di waktu siang kita tidur. Makanya ada tidur qailulah namanya. Tidur siang, qailulah. Memang ulama beda pendapat. Ada yang ngomong qailulah itu tidur siang sebelum dhuhur. Sebelum masuk waktu dhuhur tidur itu disebut qailulah. Ada yang ngomong setelah dhuhur. Kenapa adanya tidur ini? Agar membantu dia ketika malam mudah untuk bangun malam. Bisa tahajud atau juga bunga untuk bangun subuh. Nah begitupun masalah sahur. Kenapa disunnahkan sahur? Karena membantu dia ketika melaksanakan puasa. Ada tenaga saat sahur dia makan, ketika menjalani waktu puasa dia kuat. Tidak dijadikan puasa tuh ai lemes aku. Kenapa? Tidak sahur semalam. Sehingga disinilah alasan yang pertama. Alasan yang kedua, kenapa kita disunnahkan makan sahur? Karena di situ waktu banyak keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga salah satunya diriwayatkan Allah dan malaikat Allah yusalluna 'alal mutasahhirin. Mereka bersolawat kepada orang-orang yang ada di waktu sahur, dan juga untuk orang yang makan di waktu sahur. Solawatnya Allah ya rahmat, solawatnya malaikat ya istighfar. Berarti Allah nunjuk rahmat sama orang yang sahur. Malaikat beristighfar untuk orang yang makan sahur, yang kalau dilakukan itu karena Allah dan memang ingin mengikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi ini hadis yang kedua ini menunjukkan juga orang itu akan banyak dapat keberkahan dari Allah dan juga banyak mendapatkan kebaikan dari Allah ketika puasa dia ada di waktu sahur dan melakukan sahur walaupun hanya minum 1 tegukan air. Ini hadis juga menjadi satu jawaban sunnah untuk sahur.
karena ada keberkahan dari Allah. Kemudian yang ketiga, yang terakhir yang kita bahas pada siang hari ini, An Sulaiman bin Amir Ad-Dabi radhiyallahu anhu, dari seorang yang bernama Sulaiman bin Amir bin Aus bin Hajar bin Amr Ad-Dabi. Kalau Al-Imam Muslim mengatakan Dabi itu kakek, dan ayah kakek daripada Sulaiman ini bukan termasuk sahabat. Jadi dikatakan Sulaiman ini seorang tabi'in, ya, karena dia punya ayahnya itu juga bukan seorang sahabat, sehingga dikatakan tabi'in, dia mendapatkan hadis ini dari sahabat yang lain. Ini Sulaiman bin Amir Ad-Dabi radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan dari sahabat, dan sahabat tersebut meriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, Rasulullah bersabda, "Idza aftara ahadukum," kalau salah satu orang di antara kita kepengen buka puasa, falyuftir ala tamr, maka buka puasalah dengan korma. Jadi kurma itu makanan yang pertama kali dimasukkan dalam mulut kita saat buka. Fa illam yajid, kalau tidak didapatkan kurma, falyuftir ala ma, batalkanlah puasa kita dengan minum air putih. Kenapa air putih? Fa innahu tahur, sebab air putih tersebut itu air yang suci, mensucikan. Rawahu al-khamsah, hadis ini diriwayatkan oleh 5 imam selain Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wasahahu Ibnu Khuzaimah, dan hadis ini kata Imam Ibnu Khuzaimah derajat sanadnya hadis sahih, Al-Imam Ibnu Hibban dan juga Al-Imam Hakim. Nah, ini hadis menjelaskan, kata ulama, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu punya sifat sangat-sangat sayang sama umatnya, sangat-sangat perhatian, sangat-sangat peduli kepada umatnya. Sehingga hadis ini Nabi itu ngenjuk arahan sama umatnya yang banyak memberikan kebaikan atau keuntungan buat umatnya dewek, baik dalam urusan dunia dia, urusan agama dia, dan urusan akhirat dia. Di sini Nabi Muhammad menghimbau saat kita buka puasa, yang pertama kali dimasukkan ke dalam mulut ini adalah kurma. Kalau tidak ada kurma, air putih. Kalau tidak ada air putih, manis-manisan. Nabi bukan hanya mengajarkan biar kita dapat pahala, tidak, tapi ada segi kesehatannya, ada segi untuk urusan dunia kita. Kenapa kata ulama? Li'anna i'ta'at tabi'iyyah al-bashariyah, karena yang membantu kekuatan tubuh manusia setelah lama dak kate makanan yang masuk ke dalam tubuh dia itu biasanya lemes. Nah, untuk mengembalikan kekuatan itu lagi, maka sesuatu yang manis, dan paling manisnya sesuatu yang paling bagus adalah kurma, agar setelah dia makan kurma, perut ini bisa stabil, netral. Setelah sekian lama dak katik makanan, kemudian dia makan makanan yang berat, termasuk atau makanan yang pedas, ini perut bisa nampung dan tidak mudah ngenjuk penyakit. Tapi kalau dia tidak menyetralkan, tidak ada pertama kali dengan manisan, langsung ngantem yang berat-berat, apalagi yang pedas-pedas, itulah kenapa adanya sakit perut, kenapa jadinya tidak lemak. Kenapa? Karena perut ini belum pacak nampung, dipaksa ke nampung yang lain, belum dinetral ke dulu, belum distabil ke dulu. Maka Nabi Muhammad mengajarkan kurma walaupun sikok tidak apa-apa. Kalau tidak katik kurma banyak putih biar menjadi kuat tubuh kita ini saat nampung makanan-makanan yang lain. Dan terutama kalau sarapan itu paling bagusnya manis-manisan. Maka pernah kita bahas di bab salat Id. Bab salat Id itu Nabi kalau Idul Fitri tidaklah berangkat ke masjid atau ke langgar untuk salat Id, kecuali Nabi makan dulu. Kalau Idul Adha Nabi tidak makan. Nah, ketika salat Idul Fitri Nabi makan dulu. Yang dimakan oleh Nabi kurma atau manis-manisan. Kata ulama, kenapa? Ini menunjukkan kebiasaan Nabi. Kalau Nabi sarapan pasti yang manis. Kenapa? Karena kita ini pas tidur kan mata ini mejem. Pas melek itu pandangan mata ini belum kuatnya. Nah, untuk mengkuatkan pandangan mata kita nih dari tubuh dalam itu terbantunya dengan manis-manisan.
Makanya Nabi Muhammad makan kurma dari dalam ini bantu untuk nyingok kita ini semakin kuat. Kalau kita bangun tidur ngigop cuko, nah itu jadi sago. Boleh ngigop cuko tapi kaget manis-manisan dulu yang kita. Niat kau melok Nabi dapat pahala. Dan juga untuk diri kita dewek kesehatan. Karena Nabi Muhammad daklah ngenjuk akhirat baik tapi urusan dunia. Di sini kita jingok 3 hadis ini bagaimana Nabi itu peduli dengan kita, bukan hanya untuk bahagiakan akhirat kita juga, tapi bahagiakan dunia kita agar imbang. Dunia kita bahagia, akhirat juga kita menjadi wong yang bahagia di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 hadis yang kita bahas pada siang hari ini yang berkaitan dengan masalah adab-adab ketika melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat dan menyemangati kita untuk lebih perhatian untuk mengikuti adab-adab atau sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. La rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.